toxic gitu. Nah, tentang toxic relationship, pandangan Kak Yuli seperti apa sih? Oke, sebenarnya kalau dibilang toxic itu kan lebih ke arah abuse ya gitu. Abuse juga kan beda-beda, nggak cuma satu. Ada abuse ke arah fisik, contoh paling gampangnya KDRT. Itu mah kelihatan lah ya dari misalnya udah pasangannya udah mulai kasar nih gitu, nggak cuman mukul sih, mungkin nyuntrungin kepala juga itu udah abuse loh, ngebentak juga abuse. Nah biasanya yang sering nggak disadarin itu kalau mental abuse biasanya. Jadi ada orang yang secara emosional sebenarnya di abuse tapi apa ya, orangnya ya oke-oke aja lah gitu, terima-terima aja. Nah sebenarnya kan kalau kayak gitu rugi juga ya. Yang pertama yang pasti rugi waktu lah yang pasti ya kalau belum nikah gitu. Umur lu terus jalan tapi lu mengharapkan orang yang nggak baik buat lu gitu, itu yang pertama. Yang kedua secara emosionalnya banyak loh orang yang bunuh diri gara-gara abuse gitu. Contoh gue tuh punya temen satu dokter. Dokter lo ya? Dokter. Orang cerdas berarti. Betul. Nah dia tuh dari kapan ya? Dari akhir tahun lalu ya. Sering datang ke rumah cuman buat curhat doang. Jadi dia ngerasa gue tahu gue tuh punya relationship yang seharusnya nggak gue lakuin. Gue seolah-olah jadi cewek simpenan gitu. Tapi gue tuh gue tahu gitu gue kesiksa, tapi gue nggak bisa untuk mengakhiri. Kayak gue tuh addicted gitu sama cowok ini. Dan gue tuh takut kalau gue nggak sama cowok ini nanti nggak ada yang menerima gue. Nanti gue nggak diterima gitu. Makanya dia mempertahankan itu, sedangkan setiap kali dia datang ke rumah itu omongannya sama. Gue tuh kesiksa kayak gini, gue tuh kayak cewek nggak punya harga diri. Sebenarnya curhatnya itu lagi ya? Iya, sampai kita tuh bosen, ya udah kan lu tahu lu salah. Terus gimana dong? Ya gimana dong katanya gitu. Banyak yang kesiksa tapi mereka juga bingung gitu harus gimana. Kok ada ya nikmatin kesakitannya, tapi ada nggak sih kayak gitu? Maksudnya lu sebagai psikolog juga gitu ya, maksudnya pernah belajar itulah gitu. Ada orang yang memang nikmatin aja gitu hidup dalam mental yang kesiksa, itu kenapa? Nah itu tuh sebenarnya karena memang secara psikologis ada yang belum beres dalam hidup dia. Misalnya kalau contoh dari temen gue nih ya, dia tuh tipe orang yang pengen dianggap berguna gitu. Sedangkan dia tuh punya segalanya. Jadi dia secara sosial di keluarganya tuh baik, semuanya baik, papa mamanya baik, cicinya baik, dirinya baik gitu, secara ekonomi baik banget. Tapi dia tuh kayak ngerasa gue tuh nggak berguna gitu. Nah pas dia punya pasangan ini tuh pasangan yang dianggap oh gue tuh jadi berguna kalau ada dia gitu. Jadi dia bergantung sama cowok ini, padahal cowok ini punya pacar. Jadi memang kadang-kadang balik lagi ke latar belakang apa yang ada di belakang kehidupan seorang itu ya, sampai walaupun itu sudah toxic relationship ada yang bertahan juga gitu ya. Nah itu pandangan dari Kak Yuli. Kalau pandangan dari Kak Gaby seperti apa nih? Mungkin melihat sempat juga diceritain tentang toxic relationship gitu ya yang sekarang sering terjadi, itu gimana menghadapinya? Wow, menurut aku that's bad sih. I mean like kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri, terus siapa yang mau ngasihin diri kita sendiri gitu. Jadi I think that's the point gitu. Kalau seandainya apalagi kita udah tahu, kita udah sadar bahwa kita ada di dalam toxic relationship dan kita memilih untuk tetap di sana gitu. I think wow, berarti itu mah as simple as like you don't love yourself gitu. Dan kalau seandainya kita nggak mengasihi diri kita sendiri, terus gimana orang lain mau mengasihi, mau menghargai diri kita gitu. Jadi ya mungkin bukan hanya ya, dibutuhkan sebuah keberanian untuk keluar dari relationship itu gitu. Mungkin apalagi kita udah sadar kalau itu toxic gitu, tapi ya harus keluar gitu. Kalau enggak kita akan jadi semakin parah gitu. Apalagi ya kalau ini misalnya kita pacaran gitu, terus toxic. Nah udah pasti kayak cuman butuh grace of God aja kalau seandainya orang yang pacaran itu toxic terus dia masuk ke dalam pernikahan dia nggak toxic. Kayak itu paling cuma 100 atau 1001 lah yang kayak gitu. Karena pada dasarnya apa yang kita lihat di masa pacaran itu juga yang akan kita lihat di pernikahan gitu. Jadi kalau seandainya kita kayak udah tahu nih relationship nggak sehat, ini toxic, make me bad gitu, nggak membuat kita lebih baik lagi, ya mending disudahi secepatnya gitu. Kalau nggak bisa menyudahinya, cari orang, komunitas yang bisa backup kita supaya kita bisa keluar dari relationship. Oke. Tapi yang memang mau ditambahkan sama Kak Edgar, ya, silakan. Ini nyambung sama yang tadi kita bahas di awal sebenarnya, yang soal indikasinya apa kita udah siap untuk sebuah hubungan atau belum. Yang poin kedua tadi, kita sadar nggak dengan yang tadi saya bilang sakitnya kita itu di mana?
Karena setiap kita kan pasti punya sakit atau luka psikologisnya masing-masing. Nah kita sadar enggak gitu. Kalau kita nggak sadar dan kita nggak mau deal with it gitu, nanti ketemu sama orang yang quotes and quotes cukup pinter untuk kenalin itu dan dimainin nantinya gitu. Karena biasanya akan berulang seperti itu, dimainin, ditarik, diulur gitu. Karena ya itu memenuhi ruang kosong dalam hatinya itu. Ngisi aja tadi yang memang kosong. Betul, ya. gitu. Pada awalnya memang itu ya harus Ya. ngisi di situ ya. Gitu. Oke, tapi untuk teman-teman yang mungkin sadar ini adalah toxic relationship, itu sebenarnya menurut gua sih udah solusi ya. Lu sendiri udah tahu penyakitnya apa gitu kan. Jadi tinggal dikit lagi aja untuk dapat jalan keluar ya enggak sih? Yang bahaya kan kalau dia tidak tahu dia ada dalam toxic relationship, itu lebih bahaya lagi. Tapi kalau memang dia sudah tahu ada dalam toxic relationship, kayaknya satu solusi sudah ketemu, tinggal bagaimana tadi mungkin masih takut gitu ya untuk keluar, untuk benar-benar lepas dari relationship seperti itu ya. Oke, gimana Paling kayaknya? aku tambahin, tadi kan dia udah tahu toxic tapi dia takut. Iya. Aku rasa di mindset kali ya, mindsetnya harus dibukain sih. Nah mungkin mindset ini juga tadi makanya aku merenung balik lagi, emang bener apa yang kata GB tadi, komunitas sih. Ya. Karena kita mungkin udah terkungkung sama pola pikir kita, jadi walaupun kita tahu itu toksik, nah tapi pikiran-pikiran yang tadi menghantui terus kayak ya kalau saya nggak keluar, saya nggak tahu bisa diterima oleh orang lain atau tidak gitu kan. Nah pikiran-pikiran itu yang harus dihancurkan harusnya kan. Ya. Nah makanya penting bahwa kita harus terus ada dalam komunitas dan juga ada dalam firman Tuhan lah ya, nilai-nilai firman Tuhan itu terus yang terus memerdekakan kita supaya apa? Pikiran-pikiran yang salah tadi itu di counter gitu. Ya. Nah, sehingga dia berani, oh oke, balik lagi ke gambar diri misalnya ya. Oh, sebenarnya saya itu udah ciptaan Tuhan yang penuh gitu, sehingga sebetulnya ketakutan-ketakutan itu nggak beralasan gitu. Nah, makanya tadi balik lagi bahwa perlu komunitas yang bisa menjaga, bisa melihat pandangan yang lain, Betul. ya kan, supaya orang ini juga bisa dikasih masukan. Nah balik lagi sih, tetap diri pribadinya apakah dia mau melangkah dengan keberanian atau tidak. Gitu. Cuman memang poin dari mindset sama komunitas ini sangat penting sih. Itu udah nggak bisa dilepasin ya, emang berkaitan juga ya tadinya ya, karena komunitas ini yang memang tadi mensupport kan untuk apapun mindset kita yang tadi mungkin kurang benar, kurang baik, semuanya di situ akan sama-sama dibicarakan gitu kan. Jadi memang butuh yang namanya komunitas ya. Nah masalah lain yang biasanya sering kali terjadi sampai sekarang pun gue masih sering banget dicurhatin tentang perbedaan keyakinan gitu ya. Kitanya yakin, orang tuanya enggak gitu. Bukan pasangan yang enggak, orang tuanya men lebih berat. Nah tapi ini kita berbicara tentang prinsip besar gitu ya, tentang agama. Ini kan gimana ya kalau memang kita udah dapat curhatnya, terus gimana ya? Ya lu gimana kemarin, masa nggak tahu sih pas lagi mulai dijalanin gitu kan? Berarti kan bermodal gimana nanti dan ya udah jalanin aja dulu kan? Jadi kan seperti itu. Nah kalau dari Kak Inyo, saya penasaran untuk pendapatnya Kak Inyo sendiri, pandangan tentang relationship yang berbeda keyakinan. Kita langsung denger dari Kak Inyo. Kalau nanya ke saya bakal bilang hampir tidak ada solusi. Ini berat loh. Ini tuh masalah. Gak tahu buat gue pribadi permasalahan beda agama adalah Cukup masalah yang strict berat. lah ya. Iya nggak bisa gitu kan. Jadi kita tanya aja sama Kak Inyo ya, jangan ke saya. Nah, Gimana nih Kak Inyo? Karena saya ditanya berarti saya harus ngomong. Jadi nggak bisa cuman ya atau enggak doang kan. Ya, Berarti iya harus, dong. harus ada alasannya kenapa. Betul, ya. Nah ini yang ini saya barusan renungkan juga dari setiap perbincangan kita. Saya mau ambil kata kesepakatan tadi. Kesepakatan waktu kita menjalani hubungan kan perlu kesepakatan ya. Tapi ternyata nggak cukup hanya kesepakatan doang. Tadi kita berbicara soal kekudusan. Yes. Ada kekudusan yang harus kita bangun juga. Jadi antara kesepakatan sama kekudusan ini jadi satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Nah kita mau bangun hubungannya mau di dalam siapa? Di dalam pribadi siapa? Kalau misalnya kita sebagai anak Tuhan, orang percaya, kita sudah tahu bahwa kita diciptakan sama pencipta kita. Dan pernikahan misalnya kalau kita mau ngomongin pernikahan, tujuan pernikahan ya itu kekudusan di dalam Tuhan gitu. Maka kita harus bangun di dalam satu payung yang sama. Oke. Ya adalah firman Tuhan. Tentunya firman Tuhan dari mana? Ya Tuhan sendiri yang sumbernya gitu ya. Jadi kalau untuk urusan beda agama lah ya, itu udah sebetulnya udah
menggambarkan itu melenceng dari apa yang menjadi tujuan Tuhan atas pernikahan, ya pernikahan yang mau kita bangun gitu. Jadi nggak cuman hanya soal sepakat, ada yang sepakat misalnya, oke, kita sepakat untuk menjalin hubungan, tapi kita beda agama, kan sepakat juga, Iya, ya kan kita bisa. sepakat, Oh, gue masing-masing. sepakat kok sama lo. Tapi kalau kita ngomongin kebenaran firman Tuhan, kesepakatan itu harus dibarengi juga sama tadi kebenaran firman Tuhan, kekudusan juga gitu. Jadi memang pada akhirnya ini yang akan membuka banyak celah nantinya sebuah hubungan tidak berjalan pada realnya Tuhan lah gitu. Itu sih. Kalau misalnya beda keyakinan atau agama. Oke, Kak Gili mungkin mau ditambahkan? Boleh. Kan istilahnya kalau beda agama berarti kalau ibaratnya perahu, jadi kan berarti ada dua perahu, betul nggak? Orang yang ada di dalam satu gereja aja pacaran belum tentu ada di satu perahu. Udah itu berarti belum tentu ya apakah nilainya sama yang Ya. dijalanin, value-nya sama atau tidak, goal-nya sama enggak, visinya sama atau enggak. Kalau sama itu kan berarti satu perahu dan jalan go gitu. Kalau seandainya beda berarti dua perahu. Nah, yang sama-sama Kristen aja bisa dua perahu. Bagaimana dengan yang beda, yang mungkin jauh di itu gitu, lebih itu ya. di luar itu. Tapi kita nggak bisa menutup mata juga bahwa ada juga relationship yang awalnya beda agama, kemudian mereka sepakat untuk berjalan di perahu yang sama. Itu juga ada. Itu juga ada. Ada. Nah, balik lagi kalau menurut saya kita harus tahu prinsip pribadi kita tuh apa. Nah, kalau kita nggak tahu prinsip pribadi, otomatis mungkin kita yang jadinya pindah perahu. Nah, dan which is kalau kita yaitu pindah perahu yang kita nggak tahu itu perahunya apa gitu. Jadi kalau seandainya kita tahu prinsip pribadinya kita apa, misalnya nih kita punya pasangan atau kita naksir gitu sama orang yang beda agama, yang mungkin didoain dulu lah gitu ya, orang ini didoain dulu. Terus mungkin dicek dulu nih orang ini mau nggak nih masuk ke perahunya kita, atau mungkin kita udah yakin kalau ini perahu yang memang kita mau jalani, bukan bicara benar atau salah ya, tapi perahu apa yang kita mau jalani gitu. Nah kalau seandainya orang ini ternyata didoain, orang ini mau nih masuk ke perahunya kita dan puji Tuhan gitu. Jadi kalian ada di dalam suatu perahu yang sama gitu. Tapi yang nggak bisa. Tapi kalau seandainya kekeh dua-duanya, oh enggak, saya perahu ini, kamu perahu itu, dan jangan diterusin lah gitu. Karena nggak cuman pemberkatan pernikahan aja gitu, pemberkatan pernikahan di Bali bisa, kalau di ya beda agama bisa kan. Tapi setelah menikah tuh nanti kita punya anak harus dididik lah, didiknya pakai nilai yang mana lah, nanti anaknya bingung lah ngelihat bapak gue gini, mak gue gini. Nah itu tuh ada, jadi pikirannya harus panjang lah gitu. Betul. Gitu. Jadi pikirkan yang tadi ya, yang akan dijalani ke depan tadi seperti apa gitu. Kalau Kak Edgar Sepakat banget sama. sepakat ya. Iya. Gue juga jadi sepakat sih. Sepakat banget. Sepakat ya. Kadang gue udah bilang gue udah gak mau debat tentang masalah perbedaan keyakinan ini. Karena buat gue gak ada solusi. Iya, Colleger, sebelum menutup sesi kita di hari ini, ada satu pertanyaan untuk Kak Edgar ya, tentang she's the one, he's the one. Ada nggak sih sebenarnya istilah itu? Nah ini agak tricky nih pertanyaannya ya. Tapi gue pernah baca sebuah cerita kayak gini. Ada seorang yang nanya ke orang bijak gitu ya. Gimana sih caranya buat nemuin pasangan yang tepat buat gue, yang she's the one atau he's the one gitu kan. Terus orang bijak ini cuman bilang, coba kamu lihat ada taman bunga di depan sana. Oh iya, nah sekarang kamu ke sana, masuk ke taman itu, terus kamu ambil bunga yang paling cantik yang kamu lihat. Oke, dia masuk, dia ambil bunganya, ini paling cantik nih dari semua yang lain. Dia balik kasih ke orang bijaknya, ini bunganya. Yakin yang paling cantik? Iya, gue udah lihat ini yang paling cantik. Oke, sekarang boleh nggak kamu masuk lagi tapi masuknya lebih jauh lagi katanya. Tapi udah yang paling cantik, nggak apa-apa masuk aja. Masuk lagi, lebih jauh lagi. Wah, ini nih lebih bagus dari yang tadi katanya. Diambil, balik lagi kan. Ini yang paling cantik. Yakin? Iya. Coba sekali lagi deh, lu lebih jauh lagi. Ikutin aja kan, ngikutin sampai ujung. Gila ini cantik banget, gila yang dua tadi nggak ada apa-apanya. Pas balik lagi,
Nah ini yang paling cantik. Pas yang ketiga kali dia ngomong, lihat nggak sepanjang kamu masuk, kamu nemu yang paling cantik, yang paling cantik, yang paling cantik. Artinya apa? Kalau lu terus-terusan nyari, he is the one, she is the one, ya lu akan terus nyarinya yang lebih baik lagi, dan gak akan ada. Jadi pertanyaan yang lebih bagusnya adalah bukan apakah she is the one, he is the one, but can I make it the best one gitu. Jadi kuncinya adalah bukan di orangnya, tapi guanya sendiri memantaskan diri nih untuk jadi yang the best buat orang lain gitu. Mungkin itu yang lebih baik sih gitu. Jadi yang emang kalau kata Kak Edgar mah bebenah diri itu kayaknya hari ini itu menjadi satu pesan moral ya untuk kita semua gitu kan. Karena memang iya kan mengisi kekosongan, apa semuanya jangan menuntut orang lain yang ngebahagiain kita juga gitu ya. Jadi dibantah ya untuk she's the one, he's the one ya. Itu jawabannya, ketik yes untuk setuju. Thank you Kak Edgar ya udah berbagi, mungkin nextnya nanti kita bakal lebih dalam lagi tentang relationship. Sekaligus penutup, di antara kalian yang mau mewakili aja mungkin dari Kayunyo untuk Collegers atau dari Gaby yang ingin disampaikan di sebagai kesimpulan untuk relationship talk kita hari ini. Oke. Relationship itu suatu perihal yang sangat penting, di mana itu bisa menentukan arah hidup kita mau ke arah mana. Dengan memilih pasangan yang ini kita akan menjadi seperti ini, dengan memilih pasangan yang ini kita akan menjadi seperti ini. Jadi Collegers, pintar-pintarlah dalam memilih pasangan. Setidaknya ada standarnya Tuhan yang dikasih. Mungkin gak cari yang perfect, gak usah jadi perfeksionis gitu, tapi setidaknya ada standarnya Tuhan yang kita tetapkan pada waktu kita mau pilih pasangan, karena itu akan menentukan kita ini akan menjadi seperti apa di masa depan. Gitu aja sih. Oke, thank you. Terima kasih banyak Kak Edgar, ada Kak Yuli juga, ada Kak Gaby, Kak Inyo. Terima kasih banyak ya. Untuk teman-teman semuanya, untuk Collegers yang udah tadi menyaksikan perbincangan kita ya tentang relationship talk ini. Saya berharap teman-teman bisa share video ini, bisa bagikan untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram mereka di icc.college. Juga di YouTube channel ICC College. Karena di sana, hanya di sana teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate ya. Ada college story ya, ada Colleger story, terus ada aktivitas-aktivitas rutin mereka yang seru-seru banget, dan pastinya ada sharing yang selalu membangun dan menguatkan teman-teman semuanya ya. Kan sekarang kita tidak dibatasi oleh jarak apapun ya, jadi teman-teman bisa langsung share aja, bisa langsung like juga untuk video yang hari ini sudah kita berikan yang terbaik pokoknya tentang relationship talk ya. Kita ketemu lagi dalam episode berikutnya. Sekali lagi terima kasih banyak ini untuk narasumber-narasumber saya yang hebat, sehat selalu, dan sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati, bye.